Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Zini Nur Aziza dari Tadris Kimia 3A IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal penelitian untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan identitas jurnal yang akan saya analisis. Nama jurnal JIPVA, Jurnal Pendidikan IPA Veteran, volume 3, nomor 2, tahun 2019. ISSN 25985876 print 25980904 online dengan 116 sampai 126 halaman. Penulis Zahrotun Novia, Vitaria Mustikasari dan Nafida Pratiwi. Program Studi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang Indonesia dengan judul jurnal Pengembangan Instrumen Tes Two-Tier Multiple Choice untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik SMP pada materi suhu dan kalor. Selanjutnya, dalam analisis ini akan berisi tentang yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, teori, yang keempat, metode penelitian, yang kelima, hasil penelitian, dan yang keenam, simpulan. Pembahasan yang pertama yakni latar belakang dalam analisis ini. Pembelajaran IPA merupakan interaksi yang terjadi antara siswa dengan guru beserta sumber belajar. Pembelajaran IPA di SMP menuntut peserta didik memahami konsep dan prinsip IPA sehingga peserta didik dapat mengaitkan dan menerapkan pemahaman konsep dan prinsip IPA dalam menyelesaikan masalah pada kehidupan peserta didik. Pembelajaran IPA bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran IPA sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Peserta didik dihadapkan dengan berbagai masalah konseptual yang menuntut kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan pembelajaran di abad ke-21 yang lebih menekankan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bukan hanya menghafal fakta. PISA dan TIMSS menggunakan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hasil dari TIMSS dan PISA menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah rendah. Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi disebabkan peserta didik tidak terbiasa mengerjakan masalah kemampuan berpikir tingkat tinggi dan belum tersedia instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk peserta didik SMP. Peserta didik beranggapan bahwa materi suhu dan kalor mengandung kumpulan rumus yang harus dihafalkan dan dimanfaatkan dalam mengerjakan soal. Selama ini, peserta didik lebih sering menghafal rumus tanpa memahami konsepnya. Ketika peserta didik dihadapkan pada fenomena baru atau masalah yang belum pernah dialami, maka hal tersebut dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yakni rumusan masalah yang saya dapatkan dalam analisis ini yaitu apakah instrumen tes two-tier multiple choice dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk siswa SMP valid dan reliable? Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yakni teori yang digunakan dalam analisis ini. Yang pertama, menurut Kemendiknas tahun 2011, pembelajaran IPA adalah suatu pendekatan yang menghubungkan atau menyatu padukan berbagai bidang kajian IPA menjadi satu kesatuan bahasan. Yang kedua, menurut Laili dan Wisudawati tahun 2015, kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang dapat digunakan peserta didik untuk memecahkan masalah. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk dalam level tertinggi dari hierarki proses kognitif. Yang ketiga, two-tier multiple choice adalah sebuah tes diagnostik berupa soal pilihan ganda bertingkat 2 yang dikembangkan pertama kali oleh David F. Treagus pada tahun 1988. Tingkat pertama berisi tentang pertanyaan mengenai konsep yang diujikan, sedangkan tingkat kedua berisi alasan untuk setiap jawaban pada pertanyaan di tingkat pertama sebagai bentuk tes diagnosa. Rositasari dan kawan-kawan tahun 2014. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, metode penelitian dalam analisis ini. Yang pertama, jenis penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model blok tanggal yang dimodifikasi Sugiono tahun 2016. Model pengembangan ini terdiri dari 10 langkah, akan tetapi pada penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap revisi produk. Yang pertama, pada tahap potensi dan masalah dilakukan dengan kegiatan studi literatur dan wawancara. Pada tahap pengumpulan data, dilakukan kegiatan studi literatur tentang solusi yang diberikan. Pada tahap desain produk, dilakukan penyusunan instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada tahap validasi desain, dilakukan validasi oleh validator. Pada tahap revisi desain, dilakukan kegiatan revisi berdasarkan komentar dan saran validator. Pada tahap uji coba produk, dilakukan kegiatan uji coba produk untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen tes. Pada tahap revisi produk, dilakukan kegiatan revisi untuk menyempurnakan instrumen tes. Selanjutnya, yang kedua, yakni teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan angket dan instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi yang telah divalidasi oleh validator. Angket diberikan kepada validator. Angket ini digunakan untuk mengevaluasi butir soal yang telah dikembangkan. Angket yang digunakan menggunakan skala Likert untuk mengukur kelayakan instrumen dengan 4 kategori pilihan seperti pada tabel di samping. Skor 4 untuk kategori sangat sesuai, 3 sesuai, 2 kurang sesuai, dan 1 sangat kurang sesuai. Instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi yang telah divalidasi digunakan untuk memperoleh data validitas dan reliabilitas empiris instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi suhu dan kalor. Instrumen tes ini diberikan kepada 65 peserta didik kelas 8 yang telah mempelajari materi suhu dan kalor. Selanjutnya yang ketiga, teknik analisis data. Data kualitatif dianalisis dengan wawancara bersama validator untuk memperbaiki instrumen tes berdasarkan komentar dan sarannya. Data kuantitatif dianalisis menggunakan nilai rata-rata untuk menentukan tingkat kelayakan instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan. Koefisien korelasi biserial untuk menentukan validitas soal instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan KR20 untuk menentukan reliabilitas soal instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, hasil penelitian dari analisis ini adalah produk hasil pengembangan ini berupa instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi materi suhu dan kalor untuk peserta didik SMP dengan bentuk two-tier multiple choice. Instrumen tes terdiri dari 22 soal valid dengan tingkat reliabilitas 0,672 termasuk dalam kategori tinggi. Indikator pencapaian kompetensi dasar (IPKD) yang dikembangkan berdasarkan indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi (IKBTT) menurut Wahyuni dan Arif, dan dimensi kognitif taksonomi Bloom yang meliputi kemampuan menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Distribusi IPKD dan soal yang valid dan reliable berdasarkan IKBTT menurut Wahyuni dan Arif, dan dimensi kognitif taksonomi Bloom disajikan pada tabel 2 berikut. 2. Distribusi soal berdasarkan indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi IKBTT dan dimensi kognitif taksonomi Bloom disajikan sebagai berikut. Data hasil validasi diperoleh melalui penilaian validator dengan menggunakan lembar validasi. Lembar validasi digunakan untuk menilai kelayakan instrumen meliputi aspek materi, konstruksi, serta bahasa, dan ketepatan konsep. Data hasil validasi pada setiap aspek dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3, data hasil validasi instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi oleh validator. Aspek yang dinilai yang pertama
materi meliputi rumusan indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan kompetensi dasar, indikator soal mengacu pada indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi, soal sesuai dengan indikator soal, soal mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan dimensi kognitif, permasalahan yang diangkat dalam soal terkait dengan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Persentase yang diperoleh 97,3 dengan kriteria sangat layak. Aspek yang dinilai kedua yakni konstruksi meliputi soal dirumuskan secara jelas, pilihan jawaban homogen dan logis, grafik, tabel, gambar atau sejenisnya jelas dan terbaca. Persentase yang diperoleh 96,1 dengan kriteria sangat layak. Yang ketiga, bahasa meliputi rumusan soal menggunakan bahasa yang komunikatif, rumusan soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menunjukkan penafsiran ganda. Persentase yang diperoleh 98,4%, kriteria sangat layak. Rata-rata yang diperoleh yakni 97,3 dengan kriteria sangat layak. Berdasarkan hasil validasi oleh ahli instrumen penilaian, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dari 30 soal yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat layak. Pada hasil ketepatan konsep menunjukkan bahwa semua konsep yang digunakan dalam instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi, materi, suhu, dan kalor sudah benar. Hasil validasi yang tinggi didapatkan karena instrumen tes yang dikembangkan sesuai dengan pedoman khusus dalam penulisan soal. Penulisan soal bentuk pilihan ganda perlu memperhatikan kaidah khusus pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Terakhir, yakni simpulan dari analisis ini adalah hasil validitas instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi berbentuk tutir multiple choice pada materi, suhu, dan kalor diperoleh 22 soal yang valid dengan tingkat reliabilitas sebesar 0,672 termasuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan ini menghasilkan instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi, suhu, dan kalor untuk peserta didik SMP yang valid dan reliable. Sekian presentasi analisis jurnal saya kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir.